Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Iya, Bu. Siang, Bu. Sehat semua. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu. Ibu panggil Ananda Wiwi, sudah masuk? Hadir, Bu. Oke, bagus. Ananda Lydia, sudah masuk? Udah, Bu. Hadir, Bu. Panggil Ananda Sugeng, sudah masuk? Udah, Bu. Alhamdulillah. Sudah masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran anak-anak, lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Coba Ibu minta Ananda Ghafur untuk memimpin doa, silakan. Iya, Ibu, siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Ananda Ghafur sudah memimpin doa. Kita harus ketahui kenapa perlu berdoa. Tujuannya supaya pembelajaran pada hari ini itu diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan cek dulu kelengkapan pembelajaran kita. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Yang pertama yang Udah, Bu. perlu siapkan adalah buku paket. Coba anak-anak sudah ada buku paket semuanya? Udah, Bu. Bagus. Yang kedua, bahan ajar. Yang mana bahan ajar ini tadi malam sudah Ibu share di WA grup ya di kelas kita ya? Apakah Ya, Bu. kalian sudah membaca semuanya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, dan yang ketiga, Saya habis, Bu. perlu lagi itu adalah LKPD yang tadi malam juga Ibu share di WhatsApp grup. Apakah sudah kalian print out semua? Udah, Bu. Sudah, Bu. Pinter-pinter semua, gesit ya. Nah, dan yang terakhir, perlengkapan yang perlu kita siapkan itu adalah alat tulis. Sudah lengkap semua? Sudah, Bu. Nah, kenapa kita perlu melengkapi perlengkapan ini? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian konflik, yang kedua penyebabnya, yang ketiga akibat dari konflik, dan keempat cara mencegahnya. Tapi sebelum kita memulai dalam pelajaran, coba Ibu akan tanya dulu. Pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, masih ingat atau tidak? Coba Ananda Uhandi coba. Ananda Uhandi masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari kemarin? Masih. Coba apa? Keragaman budaya, Ibu. Iya, pinter. Coba Uhandi, keragaman budaya yang ada di Indonesia, di negara kita itu tentang apa aja? Ada adat istiadat, ada rumah adat, ada agama, Iya, dan yang banyak lain. Oke, pinter. Itu adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia ya, Nak ya, di negara kita ya. Memang beragam. Nah, walaupun beragam, Nak, tapi kita harus tetap menghormatinya. Ya, harus toleransi. Kenapa? Sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Bu. Berbeda-beda tapi satu juga. Iya, pinter sekali. Itu adalah pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke, itu pelajaran yang kemarin. Setelah belajar tentang keragaman budaya, hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Nah, nih, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ini dilihat. Sudah muncul?
Iya, itu ada 2 gambar. Ibu tampilkan 2 gambar. Nah, kira-kira gambar apa ya itu ya? Gambar perang, Bu. Iya, gambar perang. Sudah jelas itu ya. Ada tembaknya. Ada apa itu? Banyak yang berbaris-baris itu ya. Itu gambar perang. Kira-kira perang apa itu? Anandalia, coba. Perang di Ponegoro, Bu. Ya, bagus. Pinter sekali. Perang di Ponegoro. Selain itu coba Ibu tanya lagi, kira-kira perang itu apa sih sebabnya? Karena Indonesia nggak mau dijajah. Ya, tidak mau dijajah. Ada lagi tadi penyebab perang, Pak Ananda Unandi bagus. Karena kita tidak mau dijajah, karena berbeda kepentingan, berbeda apa namanya ideologi. Nah, itu semua namanya adalah konflik. Tahu ya nak ya? Jadi perang itu namanya konflik. Iya, Bu. Kemudian kita harus tahu apa sih konflik itu? Nih Ibu tampilkan. Jadi menurut Robert MZ Lawang, nah ini nama seseorang ini ya, nama seorang ahli. Dia berpendapat bahwasanya konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, ini menurut Pak Robert ini. Nah, biar kita gampang untuk memahami, kalau dengan bahasa kita, konflik sosial itu adalah suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan jalan kekerasan atau ancaman. Itu pengertian konflik. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui pengertian konflik, nih, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, nanti Ibu menampilkan sebuah video, kalian amati. Berbarengan dengan kalian mengamati video ini, coba kalian temukan permasalahan yang ada dalam video tersebut. Seperti apa? Penyebabnya itu apa? Kemudian akibatnya itu apa? Kemudian cara mencegahnya seperti apa? Nah, setelah itu nanti akan Ibu buat kelompok, kemudian masalah-masalah yang ini akan kalian tuliskan di LKPD, kemudian kalian presentasikan. Kira-kira siap untuk mengamati video? Siap, Bu. Oke, Siap, Bu. semuanya. Itu salah satu contoh video tentang konflik. Itu demo ya nak ya. Nah kemudian sesuai yang Ibu awal tadi sampaikan, setelah kalian mengamati video, Ibu akan bagi secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada pada video tersebut. Apa tadi permasalahannya? Yang pertama ada faktor penyebabnya, kemudian cara mencegah konflik, kemudian dampak dari konflik tersebut. Oke, Ibu akan bagi kelompok dulu secara heterogen, biar adil, biar semuanya itu aktif dalam kelompoknya. Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu diketuai oleh Ananda Sugeng. Siap ya, Ananda Sugeng ya? Siap. Ya. Yang kedua, Ananda Lena. Siap, Bu. Siap, Ananda Lena? Siap, Oke. Bu. Yang ketiga, Ananda Lydia. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, nanti dalam kelompok, silahkan kalian diskusikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Tuh ada 3 masalah tuh ya. Kemudian, nanti dalam diskusi yang akan Ibu nilai, ya, itu yang pertama keaktifan kalian dalam bertanya.
Nah, jadi antara yang diam dan tidak yang aktif itu akan berbeda nilainya walaupun dalam satu kelompok. Tuh. Yang kedua, keaktifan menjawab. Tuh. Dan yang ketiga itu keaktifan berargumen. Maka Ibu nanti akan keliling ke kelompok kalian masing-masing. Silakan tunjukkan bahwa kalian itu bisa berargumen, bisa bertanya, bisa menjawab dan sebagainya. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Kalau begitu silakan kalian berkelompok dan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Cukup 5 menit? Iya, Bu. Kalian Iya, Bu. kerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, cukup. Sudah selesai dan saatnya kita presentasi. Siap-siap ketua kelompoknya untuk mempresentasikan. Oke, Ibu panggil dulu untuk kelompok 1. Silahkan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan dan menjawab. Yang pertama adalah dari hasil diskusi kelompok kami, faktor penyebab konflik itu adanya karena perbedaan-perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan, yang kedua perbedaan keyakinan. Itu perwakilan dari presentasi dari kelompok masing-masing. Dan terima kasih juga kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Nah, dari masalah yang sudah kalian cari, dapat Ibu simpulkan seperti ini sebagai pemuatan. Jadi faktor penyebab konflik itu yang pertama perbedaan individu, perbedaan latar belakang, kemudian perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai. Dan lebih lengkapnya ada di bahan ajar yang sudah Ibu print out-kan. Dan kemudian setelah kalian mempelajari materi dari awal hingga akhir, Ibu pengen tahu hasilnya seperti apa dengan cara evaluasi. Dan silakan kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu share linknya di WhatsApp grup. Ibu kasih waktu, silakan kalian kerjakan. Ibu sudah lihat di file Ibu, di Google Drive Ibu sudah banyak yang masuk. Jadi sudah banyak yang selesai juga. Oleh karena itu, dari pelajaran dari awal hingga akhir, Ibu pengen tanya pada kalian. Kira-kira ekspresi kalian dari awal hingga akhir dalam pembelajaran Ibu itu apakah senang atau cemberut atau bingung? Coba kira-kira yang mana, Nak? Senang, Bu. Senang, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu informasikan bahwasannya pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah bentuk-bentuk konflik sosial. Silakan kalian pelajari. Alhamdulillah, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya yang mengomentari, mungkin ada dulu pendapat dari Bapak dan Ibu semua. Ini Bu, suaranya Bu Patona kan keras ya Bu ya. Jadi saya pikir sih kalau saya jadi siswanya akan fokus Bu, karena suaranya gitu Bu. Terus intonasinya keluar pas kalau buat saya gitu Bu. Atau cabai rawit gitu ya. Jadi badan kecil tapi suara selapangan bisa terdengar gitu. Seru ya? Seru. Semangat, Bu. Bapak dan Ibu ya. Semangat. Iya, betul. Dan saya melihat dari ketiga kegiatan inti, pembukaan, kegiatan inti dan penutup sudah ada gitu. Saya sendiri pun kalau menjadi muridnya Ibu Fatona, motivasi belajar saya meningkat gitu. Saya melihat ya sudah lancar ya melaksanakan pembelajarannya, dan media juga sudah ada gitu ya.